Geger, isi chat hingga rekaman suara diduga Nikita Mirzani telepon Ferdi Sambo bocor dan ngadu soal ini. Neter berkata, sok-sokan gak kenal. Enggak, aku tuh baru dapat surat panggilan 2 hari yang lalu jadi tersangka. Nah, maksudnya ini kan ranahnya KDRT ya gitu. Kenapa jadi 351 Junto 355? Itu kan pasal ngeri-ngeri. Oh iya. Gimana tuh Bang? Sebentar aku ini dulu, diskusi dulu. Nah, pertanyaannya, Irjen Pol macam apa Ferdi Sambo atau Kadif Propam macam apa Ferdi Sambo? Karena Kadif Propam itu pemimpinnya polisinya polisi. Tetapi karena kita ini adalah negara yang munafik, rajin beragama tapi tak bertuhan, itulah sebabnya selalu saya katakan bahaya loh ada mafia ini. Kita ini kan sebenarnya tadi hidup di negara munafik. Kita kasih gaji polisi 2 juta, 3 juta, paling banyak sampai 9 juta, 12 juta jenderal. Tetapi bisa mereka berbelanja sampai miliaran, sampai ratusan miliar. Pertanyaannya uang dari mana? Ya kan datangnya dari mafia. Ini kan bahaya. Oleh karena itu saya katakan kepada Pak Jokowi atau Presiden Indonesia, mereka ini harus kita selamatkan. Polri, TNI, PNS harus kita selamatkan dari cengkraman mafia. Karena kita ini bicara soal kesaksian demi kesaksian dari orang-orang yang memang diragukan kejujurannya, lalu juga keberaniannya. Baik. Ketika menyidik, tugas penyidik itu adalah membuat terang satu kejahatan. Neter dibuat heboh dengan beredarnya isi chat hingga rekaman suara diduga Nikita Mirzani dengan Ferdi Sambo. Bahkan terdengar suara diduga Nikita Mirzani mengadukan suatu kasus kepada Ferdi Sambo. Neter pun langsung heboh dan mencibir ibu 3 anak ini. Sebelumnya, Nikita Mirzani sempat diisukan di backing oleh Ferdi Sambo saat tengah terkena kasus hukum. Neter menduga selama ini Nikita selalu bebas dari kasus karena dilindungi oleh genderan yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pembunuhan terhadap Brigadir J itu. Setelah pemberitaan tersebut tak lagi disorot, Neter di sosial media dihebohkan dengan beredarnya rekaman suara diduga milik Nikita Mirzani dengan seorang pria dan mengadukan suatu kasus yang tengah menyeretnya saat ini. Dalam video yang dibagikan oleh akun lambe_danu_official99 mulanya tampak cuplikan pesan WhatsApp diduga milik Nikita Mirzani yang mengatakan dirinya bertemu dengan Ferdi Sambo. Dalam pesannya ia juga turut memperlihatkan diduga kartu nama milik Ferdi Sambo yang lengkap dengan titel pendidikan dan juga jabatan. Morning, rahasia ya, aku semalam ketemu, dibantu beres-beresin kasus. Bunyi percakapan kasus tersebut masih dalam sumber yang sama. Beredar rekaman suara diduga Nikita Mirzani kala menghubungi seorang pria yang belum diketahui identitasnya. Suara wanita yang diduga Nyai itu tampak mengeluhkan kasus KDRT yang sedang menimpanya. Begini isi rekaman suara yang diunggah akun lambe_danu_official99. Apa kabar? Tanya wanita diduga Nikita Mirzani. Alhamdulillah baik. Gimana? Babynya gimana? Sehat? Jawab pria tersebut. Baby alhamdulillah membaik sekarang, berat badannya udah naik, kata Nikita Mirzani. Aku baru dapat surat panggilan 2 hari yang lalu jadi tersangka. Maksudnya ini kan rumah KDRT ya. Kenapa jadi 351 Junto 355 itu pasal ngeri-ngeri? Sambungnya KDRT ya, kata pria tersebut. KDRT dan waktu itu kan di BAP belum kelar semua. Sempat BAP tuh yang kasus pemukulan itu. Jelas wanita diduga Nikita Mirzani. Meski dalam rekaman suara Nikita tak menyebut nama Ferdi Sambo. Namun karena rekaman video suara dikaitkan dengan isi chat diduga milik Nikita Mirzani yang memperlihatkan kartu nama sang jenderal, Neter
itu mengira bisa panggilan suara tersebut diduga dilakukan Nikita dengan Sambo. Namun banyak pula yang mengatakan bila itu bukan suara Ferdy Sambo dan mengira bila isi chat yang beredar sekedar editan. Salfok dibantu beresin kasus-kasusku, komentar madam.fun.orange. Nikmir sama Sambo nggak hubungan woi, itu bukan suara Sambo, kata stiker. Di IG story-nya sok-sokan gak kenal Sambo. Bisa munah juga ternyata sih wanita yang katanya paling gak munafik se-Indonesia. Sambung not lubis. Editan bangke, itu yang editan kemana? Itu yang edit kemana aja? Timpal Neviasan Dardewi. Belum diketahui pasti kebenaran rekaman suara yang beredar tersebut. Sebelumnya, Nikita sempat menegaskan tak mengenal sosok suami Putri Chandrawati itu. Kapolri belak-belakan kesulitan tangani kasus Ferdy Sambo. Ada intimidasi hingga ancaman ke penyidik. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo belak-belakan berbicara soal penanganan kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J yang melibatkan mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdy Sambo. Kapolri mengungkapkan pihaknya menemui kesulitan karena awalnya Ferdy Sambo membangun skenario bahwa peristiwa tewasnya Brigadir J disebabkan karena baku tembak. Skenario tersebut kemudian dibangun dan disampaikan kepada banyak pihak, termasuk publik, bahkan Kapolri Jenderal Listio Sigit sendiri. Awalnya agak sulit, karena saudara FS menceritakan peristiwa skenario yang terjadi di Duren 3, itu kan peristiwa tembak-menembak. Kata Kapolri dikutip dari wawancara dengan wartawan senior harian Kompas Budiman Tunerjo pada Rabu malam dalam program Satu Meja The Forum di Kompas TV. Namun belakangan, kata Kapolri, muncul banyak kejanggalan terkait peristiwa yang diklaim Ferdy Sambo sebagai tembak-menembak. Kejanggalan itu termasuk adanya larangan yang disampaikan pihak keluarga korban di Jambi bahwa jenazah Brigadir J dilarang dimakamkan secara kedinasan. Lantas, karena kasusnya semakin membesar, Listio Sigit memutuskan untuk membentuk tim khusus atau tim sus yang di dalamnya melibatkan Wakapolri, Irwasum, Kabareskrim, hingga beberapa tim yang memiliki integritas. Listio Sigit pun menuturkan dalam perjalanannya tim sus Polri yang membentuk untuk mengusut kasus Ferdy Sambo tidak bisa bekerja dengan baik.